Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan mengulang kembali materi tentang berpikir komputasional atau computational thinking dalam kaitannya dengan pengaplikasiannya dalam menyelesaikan sebuah soal atau sebuah kasus. Perhatikan baik-baik dan ingat elemen-elemen apa saja yang ada di dalam berpikir komputasional. Ada sebuah soal, ya, dan soal ini sebetulnya sudah pernah kita bahas, ya, tapi akan saya ulang karena ada yang belum paham. Ada sebuah sungai memiliki kedalaman 20 meter. Suatu ketika, dua orang penyelam ingin menguji kesaktian. Mereka menyelam pada kedalaman yang berbeda. Penyelam A pada kedalaman 2 meter, sedangkan penyelam B pada jarak 4 meter dari dasar sungai. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi adalah 10 Newton per kilogram, berapakah tekanan yang dialami oleh masing-masing penyelam? Nah, pada computational thinking, tahap penyelesaian pertama adalah dekomposisi. Pada tahap ini, kita coba menyederhanakan dulu soal dengan cara membuat gambar atau model dari soal cerita. Parameter yang diketahui kita tuliskan dulu, ya, di mana massa jenis atau ρ adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi atau G adalah 10 Newton per kilogram. Kemudian ada sebuah sungai, kita coba gambar, kedalamannya 10 meter. Kemudian ada dua orang penyelam. Yang pertama ada pada kedalaman 2 meter, penyelam A, dan penyelam B ada pada jarak 4 meter dari dasar sungai. Nah, ya, kita modelkan dulu, kita gambar. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu pengenalan pola atau pattern recognition. Pada tahap ini kita mencoba mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah pernah kita pelajari, ya. Kita melihat soal tersebut ada di mapel apa dan di bab apa. Jika mengamati gambar dan parameter yang diketahui, kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah soal IPA. Nah, dalam IPA itu ada dua bahasan yang membahas tentang benda yang ada di dalam air. Ya. Ada yang membahas tentang gaya Archimedes dan tekanan hidrostatik. Gaya Archimedes dengan rumus F sama dengan rho G V dan tekanan hidrostatik dengan rumus P sama dengan rho G H. V adalah volume dan H adalah kedalaman. Selanjutnya yang ketiga adalah tahap abstraksi. Nah, pada tahap ini kita mencoba menghilangkan bagian-bagian yang tidak perlu. Kalau tadi kita mendefinisikan ada dua rumus yang mungkin digunakan untuk menghitung soal ini, yaitu hukum Archimedes dan gaya tekanan hidrostatik. Nah, kita perhatikan pada hukum Archimedes ada parameter V atau volume. Pada tekanan hidrostatik ada parameter H atau kedalaman. Nah, jika kita lihat di soal, yang diketahui adalah H, kedalaman, sedangkan volume tidak diketahui. Maka dapat disimpulkan kita menggunakan rumus P, rho G H, ya, bukan gaya Archimedes rho G V. Jadi gaya Archimedes ini kita hilangkan. Kita tidak perlu gunakan, kita gunakan yang tekanan hidrostatik. Nah, pada tahap yang terakhir berpikir algoritmis, disinilah kita memasukkan parameter-parameter pada soal ke dalam rumus yang sudah kita temukan. Jadi P adalah rho GH, maka tekanan yang dialami penyelam A adalah rho kali G kali H, ya, sama dengan 20.000 Newton per meter persegi. Adapun untuk penyelam B, kita harus hati-hati karena pada soal yang diketahui bukan kedalamannya. Pada soal diketahui bahwa penyelam B ada pada jarak 4 meter dari dasar sungai. Ya. Nah, karena kedalaman total adalah 10 meter, maka kedalaman penyelam B itu adalah 10 dikurangi 4, yaitu sama dengan 6 meter. Sehingga tekanan hidrostatik yang dialami oleh penyelam B adalah 60.000 Newton per meter persegi. Nah, ingat bahwa Pak Andre tidak sedang menyelesaikan soal, tapi membahas tentang tahapan-tahapan dalam penyelesaian soal dengan menggunakan computational thinking atau berpikir komputasional, ya. Jadi ingat baik-baik bahwa elemen dari berpikir komputasional ada 4, yaitu dekomposisi, pengenalan pola,
abstraksi, dan berpikir algoritmis. Pada dekomposisi kita memodelkan kasus atau menyederhanakan kasus ya dengan menggambar atau menulis semua parameter yang diketahui. Kemudian pada tahap pengenalan pola kita mencoba mengingat kembali rumus-rumus yang sudah pernah kita pelajari atau kasus-kasus serupa. Kemudian pada abstraksi kita menyimpulkan mana yang digunakan dan mana yang tidak, mana rumus yang digunakan dan rumus yang tidak digunakan. Kemudian pada tahap berpikir algoritmis kita mulai mengerjakan hingga menemukan penyelesaian dari soal tersebut. Jadi pahami betul bahwa berpikir komputasional itu adalah berbicara tentang tahapan-tahapan dalam penyelesaian soal atau kasus. Jadi bukan dalam hal bagaimana mengerjakan sebuah soal, tapi bagaimana tahapan dalam mengerjakan sebuah soal atau menyelesaikan sebuah kasus. Ya.